Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, selesai dari bab istiqamah, kita melanjutkan dalam bab selanjutnya, yaitu dalam bab at-tafkir fi 'azmatillah fi 'azimi makhluqatillah ta'ala. Jadi berfikir setelah bab istiqamah, kemudian bab yang selanjutnya tentang berfikir tentang keagungan makhluk Allah Ta'ala. Jadi memikirkan tentang Allah Ta'ala pada batas tertentu boleh, tapi sampai keterlaluan itu bahaya. Sampai nanti kemudian Allah Ta'ala duduk di mana, itu ngawur, itu tambahan. Makanya kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu jauh daripada mujassimah, mewujudkan Allah Ta'ala itu seperti kita. Allahu ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala itu berduduk, istiwa itu duduk berarti. Nah, itu ngawur kemudian. Terus nungguni Allah Ta'ala seperti apa? Ngawur, tambah tambah jauh. Nah, itu kemudian setan peluangnya itu ada di sana. Begitu orang berpikir sampai ke sana, nanti lama-lama mengarahkan kepada Tuhan, harus ada wujudnya. Ini Bani Israil. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak orang-orang setelah selesai 9 mukjizat ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel, jalan melewati Laut Merah dibelah, Allah Ta'ala menunjukkan terakhir mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala sebelum sampai di sana. Terakhir mukjizat yang ditunjukkan kepada Allah Ta'ala untuk Bani Israel dan Fir'aun. Nanti setelah itu ada lagi. Cuma untuk Fir'aun itu 9 mukjizat pol di sana. Sampai terakhir laut terbelah. Kata Fir'aun, ini laut terbelah untuk saya. Nyebrang nek wani. Dinta ini enggak wani. Sak hebat-hebatnya orang ketika ngaku menjadi Tuhan, sak hebat-hebatnya orang ketika mengaku menjadi Tuhan, itu si orang sing diwedeni. Kalau masih ada yang ditakuti, berarti duduk Tuhan. Nek si orang sing diwedeni berarti duduk Tuhan. Sak nemen-nemeni wong. Terus anggap orang paling hebat, paling sugih. Begitu orang penyakit corona, pedik, ndak metu kok sama sekali lockdown. Berarti si orang sing diwedeni duduk Tuhan si anak. Si duduk Tuhan. Wis paling mentok-mentok kok dadi raja, dadi wong dolim luar biasa, mentok-mentok wis sudah. Tak mungkin di atas itu. Orang kemudian mengaku menjadi Tuhan. Loh, kalau seandainya ada yang masih ditakuti, berarti duduk Tuhan. Nanti sampai kepada level tertentu orang itu mikir, terus Tuhan itu seperti apa? Allah Ta'ala itu modelnya seperti apa? Ini bahaya. Makanya kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala itu nuruti hambanya selama pertanyaannya masuk akal. Dan itu dituruti oleh Allah Ta'ala untuk meyakinkan. Makanya kemudian ada 3 kasus yang luar biasa. Mulai dari ketika Allah Ta'ala menunjukkan alam tara ilal ladzi haja Ibrahim. Ini ayat yang kemudian berurutan. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulka id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Ketika Nabi Ibrahim debat dengan Raja Namrud, kemudian apa kata rajanya? Saya bisa menghidupkan. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya bisa menghidupkan dan mematikan. Anda cuma menikmati fasilitas hidup saja. Nah iso nguripno wong, yo cara ngarepno. Maka kemudian kata rajanya, saya dapat menghidupkan orang. Tokno wong ke penjara. Iki tak uripno, iki ben iso urip. Kok iki tak uripno. Ini orang saya hidupkan, saya biarkan hidup. Lagi biar wis urip di sana. Nek ono wong mati kon uripno, itu jenenge nguripno. Lebaran dari hidup kemudian dibiarkan hidup. TV kok cetek.
Iki TV tak uripno. Kenapa? Dari mati dihidupkan. Tapi nek wis ket wingi murup pisanan, terus kan mlebu nang omah, iki TV tak uripno. Lah ket wingi wis murup pisanan, cucuk uripno iki jenenge. Memang Anda menikmati fasilitas hidup kan seperti itu. Sama. Maka kata Nabi Ibrahim itu hebatnya. Allah Ta'ala itu selalu menyertakan di setiap rasul sifat wajibnya itu fatona, harus cerdas. Maka kata Nabi Ibrahim, kata rajanya, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Orang dikeluarkan dari penjara, yang satu saya biarkan hidup, yang satu saya bunuh, saya matikan. Nek kami mati nek ngono cara kabeh iso. Nek ngono cara kabeh iso. Maka kemudian di debat selanjutnya oleh Nabi Ibrahim, maka kata Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah Ta'ala Tuhan saya mendatangkan matahari dari timur, coba besok tekak nang teko barat. Wah iki sing mikir iki. Maka kata rajanya, fabuhital ladzi kafar. Anda iso ngomong sana raja. Iki rada adoh iki nek layangan sing iso ditarik sana. Niki matahari ate mau tarik opo coroe kaduan. Kalau ini ndak gitu. Makanya orang lagu ambilkan bulan percuma ndak gitu. Ndak gitu. Ya carane opo? Kata rajanya, sekarang baru ndak bisa. Kemudian selanjutnya, jadi dituruti sama Allah Ta'ala. Ada kalanya penjelasan tentang yang seperti itu dituruti oleh Allah Ta'ala. Cuma ada kalanya sampai pada level tertentu itu disuruh berhenti. Kenapa? Bahaya. Sampai pada makom tertentu Anda harus berhenti. Itu ada di situ dasarnya ilmu. Jadi kalau memikirkan tentang makhluk sampai jeru tidak apa-apa. Sampai jeru tidak apa-apa. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan wa fi anfusikum, dan dirimu itu mukjizat luar biasa. Afala tubsirun. Masa Anda tidak meneliti? Kalau kepada makhluk boleh, kon pikir teman oleh. Tapi kalau kepada Allah Ta'ala tidak iso. Kenapa? Tidak tutup. Nanti takutnya itu menjadi peluang setan. Takutnya menjadi peluang setan. Makanya nanti ayat pertama itu yang luar biasa yang dibawa oleh Imam Nawawi. Selanjutnya Allah Ta'ala mengajarkan au kalladzi marra ala qaryah, atau terhadap orang yang jalan di sebuah dusun. Ini Nabi Uzair alaihissalam dalam riwayat. Ketika Allah Ta'ala menunjukkan begitu ada rajanya luar biasa kejam. Masa itu rajanya Bukhtanasor luar biasa kejam. Dihancurkan semua gereja-gerejanya orang-orang yang umatnya Nabi Musa dihancurkan semua. Nabi Uzair ini termasuk orang yang melanjutkan Nabi Musa alaihissalam sebelum Nabi Isa. Makanya kemudian Allah Ta'ala mengajarkan orang-orang Nasara mengatakan Nabi Isa itu anaknya Allah Ta'ala. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah Ta'ala. Ya apa ceritanya kok bisa seperti itu? Jadi begini. Ini singkat cerita. Jadi tidak ceritakan saya lengkap enggak. Singkat cerita, Nabi Uzair itu kelihatan tempatnya dihancurkan seperti itu. Awalnya dia Nabi dan Rasul seperti biasa. Sampai kemudian muncul raja yang sangat zalim, kemudian menghancurkan tempat itu. Yang kemudian aslinya dibuat untuk sholat segala macam dihancurkan kabeh, entek bersih. Semua orang-orang yang alim di sana dibantai habis. Tinggal sisa sedikit. Ini yang sedikit yang berhasil kabur duluan. Kloter pertama. Kloter kedua dan belakangan ini mati semua, terbantai semua. Yang awal kabur itu sudah sampai duluan, selamat. Tapi sedikit jelas, sedikit. Maka kemudian ketika Nabi Uzair duduk di sebuah tiang di situ, nah itu dalam riwayat itu adalah tiang masjid waktu itu. Sender Nabi Uzair tanya, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Ya apa caranya Allah Ta'ala menghidupkan negara yang sudah mati seperti ini? Kalimat anna atau kalimat kaifa di dalam pelajaran ilmu kalam, al-kaifu fillah, pertanyaan kaifa, bagaimana itu untuk Allah Ta'ala ghairu ma'qul, tidak bisa. Karena aku tidak bakal tutup. Diceritakan model kaya apa tidak bakal percaya. Soro. Makanya kemudian pertama ajaran agama itu mesti percaya dhisik. Rasulullah itu tidak mengajarkan di dalam sholat itu ada ilmu kesehatan segala macam tidak. Wis pokok dikon sembayang, dikon syahadat dhisik. Nanti setelah itu Anda pelajari. Oh, ketika orang takbir melatih jantung, ketika orang rukuk melatih otot punggung dan lain sebagainya. Iku engko. Tak diajari ambil Rasulullah pelajaran sains dhisik. Salat itu menegakkan punggung. Ketika orang rukuk maka kemudian punggung akan ada. Wah, kemen kayak ngono. Pokoknya nurut dulu. Setelah nurut baru Anda berpikir. Itu levelnya.
Maka kemudian Nabi Uzair mengatakan, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiyah. Bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan negara yang sudah mati? Maka kata Allah Ta'ala, fa'amatahullahu mi'ata'am. Bahasanya Allah Ta'ala mengatakan dimatikan. Wong turu itu latihan mati. Dan memang logika kita kalau mengatakan orang tidur 100 tahun itu mesti mati, dikubur kayak ngono iku. Cara mung koyo saiki, orang kemudian tidak bernapas ditunggu sama dokter sebentar, terus tidak gerak-gerak suwe, lebih dari 15 menit, 1 jam, 2 jam, terus ini sudah meninggal dunia. Iki 100 tahun coba. Dan tekan, terus nanti dianggap mati sama orang, mesti dianggap mati. Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan bahasanya fa'amatahullahu mi'ata'am, dimatikan oleh Allah Ta'ala 100 tahun ada di sana. Orang yang seliweran itu dalam riwayat orang yang seliweran tak ketok. Yo opo caranya? Lo Nabi Uzair dari dulu ada duduk di situ. Tapi orang yang tiap hari lewat itu tidak ketok, subhanallah. Lo memang tidak diketok ya Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang kita mengalami yang seperti itu. Terus yo opo carane? Gampang. Kadang-kadang itu peristiwa seperti itu terjadi sama kita. Ada orang lewat, seret. Begitu balik, lo kan lewat ngarepmu. Lo ya tak? Lo kan? Itu kadang-kadang ditutup nunggu ya Allah Ta'ala. Itu ada. Jadi teori seperti itu kadang-kadang itu Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana. Ya kok ngono coy. Jadi kemudian Allah Ta'ala ini Nabi Uzair disembunyikan oleh Allah sampai 100 tahun. Begitu 100 tahun, kemudian begitu dia bangkit, ditanya oleh malaikat, kam labithta, berapa lama kamu tidur? Kata Nabi Uzair, yauman au ba'da yaum, sedino atau setengah hari. Makanya wong turu iku saben tangeni ngamuk. Kenapa? Kayak anis dilu. Set. Moro-moro motor adzan subuh. Ya Allah, kok 5 menit turu. Ya 5 menit, Pak. Ya Allah, mulai jam 8 sampai adzan subuh. Diarah 5 menit sana turu. Waduh, luar biasa. Wah, kadang-kadang di tangan sik, begitu kemudian dikasih tahu, iki wis wae zuhur iki wis tapi itu lebih lu yo ndak ngangeni dikit mau cek terus iki telat kudu. Karena kok kita mau tak tangeni ndak gelem. Lu kan sik ngantuk. Lah iya. Itu Allah Ta'ala menunjukkan orang tidur 100 tahun saja, nama Nabi Uzair dianggap yauman au ba'da yaum, sehari atau setengah hari, cepat setengah hari. Maka kemudian ditunjukkan oleh Allah Ta'ala ada yang dalam riwayat kemudian ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Coba Anda lihat makanan dan minuman. Dalam riwayat di saat itu yang dibawa oleh Nabi Uzair itu susu, keju, roti. Ini barang gampang belawu, barang cepat rusak, paling suwe mlebu kulkas paling suwe iku saat dadi pengawet lho iki, daun pengawet jangan. Paling suwe wis 2 minggu, wis paling suwe. Cari Nabi Uzair, kalau dilihat betul saya kalau seperti ini sudah ada kulkas. Ini kalau kata Nabi Uzair, kalau benda seperti ini lam yatasanna. Allah Ta'ala mengatakan lam yatasanna itu di dalam riwayat apa? Lam yataghayyar ta'muhu wa launuhu wa ri'u. Rasa, warna, bau tak berubah. Kata Nabi Uzair, nek ndelok panganan betul aku. Maka dibalik oleh Allah Ta'ala. Wanzur ila himari. Coba lihat himar, kendaraan kudamu itu disedelok. Ditunjukkan sama malaikat Jibril, kudanya hancur lebur, balung tulangnya sudah dimakan sama semut, entek bersih sana. Sekarang tinggal tulang sedikit. Maka kata Allah Ta'ala, walinaj'alaka ayatan linnas, agar kami menunjukkan bukti. Ini bukti kata Allah Ta'ala. Kalau Anda tanya bagaimana, dari iso. Kenapa? Tak tutup tersihin. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah Ta'ala perintah urusannya Allah Ta'ala. Kalau memang Allah Ta'ala menghendaki tinggal mengatakan kun, maka itu akan menjadi selesai. Tapi fayakun itu ada proses. Titik kun fakana, Allah Ta'ala mengatakan kun fayakun, ada proses. Proses ini kita yang pelajari. Dan itu macam-macam, tak digawe siji. Kadang-kadang Allah Ta'ala dari telur, kemudian larva, setelah larva kemudian menjadi kecoa. Ada kadang-kadang mulai dari cilik bentuk kayak ngunu-ngunu wae, seperti bayi. Lahir wis kayak ngono, kayak menungso sana, sudah seperti itu. Sampai besar. Sampai dikecekan macam-macam, orang sing kurang ajar ya Allah Ta'ala wis tak karu-karuan. Ada kadang-kadang Allah Ta'ala itu merubah-rubah bentuk.
Lu mulai kemudian dari telur kemudian sampai menjadi kodok. Itulah prosesi macam-macam. Nah itu Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mempelajari. Kita yang mempelajari. Allah Ta'ala tidak kata belajar kayak ngono. Sekarang ngomong aja Allah Ta'ala. Jadi gampang. Makanya pelajaran tauhid itu jeruk. Makanya kemudian Nabi Uzair ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, kalau Anda mau belajar, kata Allah Ta'ala, undur ila himar, coba lihat himar. Walinaja'alaka ayatan linnas wandur ilal anzom. Coba lihat kepada tulang belulang yang sudah hancur sekali sebagian toh. Dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, tulang itu tiba-tiba pergi krek. Yang tadinya beberapa hancur itu langsung ditambahi lagi oleh Allah Ta'ala sampai lengkap. Kemudian sendinya dilengkapi sampai jatah tumbuh daging, urat segala macam sampai terakhir ditutup oleh Allah Ta'ala. Tsumma naksuha lahma. Setelah kemudian ditutup daging, urat dan lain sebagainya ditutup sama Allah Ta'ala dengan kulit yang lama. Jadi kulitnya itu sing dhisik iku digawe nomane mbek Allah Ta'ala. Dhisik kelir coklat, dhisik kelir putih, dikelir putih mbek Allah Ta'ala. Gampang kali kelir ae, enteng mbek Allah Ta'ala. Sudah selesai kata Allah Ta'ala. Maka kemudian Nabi Uzair mengatakan, ini sesungguhnya saya mengerti annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala mampu atas segala sesuatu. Level selanjutnya Allah Ta'ala mengajarkan wa qala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim tanya kepada Allah Ta'ala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana. Ini pelajaran bagaimana. Jadi untuk Allah Ta'ala bagaimana itu tidak perlu. Tapi untuk kita bagaimana itu perlu. Kenapa? Kadang-kadang membutuhkan proses. Proses ini yang kita disuruh belajar. Harus sabar. Cuman bagi Allah Ta'ala itu bisa berbeda-beda. Kasusnya tiap orang beda-beda. Kembar, lahir kembar, digawe Allah Ta'ala mirip plak. Sidik jari ini sidik. Bisa jadi nanti dibuat sama Allah Ta'ala, bisa dibuat mirip. Beda cara mikir. Sejari ditutup hari ayu, kon cocok pindahnya aku tak cocok. Kembaran nih ngomong aku cocok nih ambil hari ini. Loh, kembar nih. Utaknya siji, cara berpikirnya beda. Kadang-kadang sing siji semangat sekolah, sing siji males tak karo-karo. Aku tak ngiling ijazahmu. Boleh kembar, enak. Loh, maka Allah Ta'ala menunjukkan di situ kekuasaan Allah Ta'ala. Maka ditanya oleh Allah Ta'ala, awalam tu'min, apa Anda tidak percaya terhadap nanti dibangkitkan? Percaya ya Allah, percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, untuk hati ini loh, biar tenang. Agar hati ini bisa tenang, maka dituruti sama Allah Ta'ala. Kalau fungsinya untuk menenangkan hati, dikasih sama Allah Ta'ala. Tapi nek digawe duduan, digawe ngedu, enggak. Makanya disuruh belajar Quran aja sama Allah Ta'ala. Belajar Quran, kenapa? Lengkap. Maka kemudian ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Caranya, Anda ambil 4 model burung segala macam kumpul. 4, kemudian fasurhunna, pecah-pecah. Sembelian dicacat sampai nanti kemudian gabungkan cucu iki ditek nang kene jengger ditek nang kene sakarpe campuran udeken tadi siji, kemudian taruh di tempat-tempat, taruh di 4 tempat yang berbeda, kemudian taruh di gunung jauh, gunung 4 gunung, taruh di tempat yang jauh. Sudah kata Allah Ta'ala terakhir summa du'uhun, setelah itu panggil merpati yakfinaka sa'ya, akan datang kepadamu dengan segera. Subhanallah, begitu dipanggil sama Nabi Ibrahim langsung terkumpul. Tak bingung Allah Ta'ala, iki sikile sing dia kayak gini masang puzzle ngeluh. Nggak ono. Allah Ta'ala tidak tahu ngeluh. Makanya kata Allah Ta'ala itu tidak malu. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala tidak malu untuk memberikan contoh nyamuk dan yang lebih kecil dari nyamuk. Kenapa? Lu ya soro. Umpama mungkin disuruh untuk replika, untuk membangun replika gajah, gampang. Semen, gede pak gampang. Disuruh membuat replika nyamuk toko semen. Yo, kok ndak ngerti. Yo, opo corone iki bareng cilik-cilik. Mari ditekek kemudian diwarnai ireng putih. Yo opo cara ngeliri? Atik bulu, atik kuas model kaya opo coba? Ngeliri. Lho iku Allah Ta'ala iso. Subhanallah. Nah itu kata Allah Ta'ala, panggil yaktina kasaya, cepat akan datang. Jadi proses terkadang kita perlu tahu cuma sampai batas tertentu. Pokoknya Allah Ta'ala iso. Kita disuruh seperti itu.
takon susun sampai lengkap burungi, sampai lengkap kabeh, ndak ono nyowoi tetep percuma. Kalau memang jatahnya belum mati, tak mati. Tapi nek jatahnya wis mati, mati. Lengkap anggota tubuhnya, mati. Oke. Ada yang anggota tubuhnya ndak lengkap, ndak mati-mati. Sampai diketok kabeh, kadang-kadang ngono sampai diamputasi sampai ente awake diamputasi kabeh. Kari ndak sampai awake tok ya apa? Sing urip sana. Justru anak ini sing sehat walafiat mati disian. Wah tambah. Allah Ta'ala menunjukkan itu. Kadang Allah Ta'ala itu membutuhkan sebab musabab. Terkadang Allah Ta'ala itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu bisa. Tanpa sebab musabab itu Allah Ta'ala bisa. Allah Ta'ala bisa. Maka kemudian Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berpikir tentang agungnya, tentang kebesaran Allah Ta'ala melalui ciptaannya. Makanya ketika Sayyidina Ali ditanya sama orang Yahudi, Anda nyembah Allah Ta'ala itu kelihatan tak? Maka kata Sayyidina Ali, saya tidak menyembah barang yang tidak kelihatan. Saya tidak menyembah zat yang tidak kelihatan. Mana di atas alam ini yang tidak menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala? Loh, kalau Allah Ta'ala disuruh berwujud, tapi diwujud kayak apa? Tak sanggup, tak bisa, tak tutup. Nabi Musa saja pernah minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah tunjukkan kepada saya, kepingin kelihatan Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, qala lam taron, percuma Anda tidak akan bisa lihat saya. Walakin inzur ilal jabal, coba Anda lihat gunung saja, gunung besar. Kata Allah Ta'ala, fa in istaqarra makanahu, kalau dia tetap pada posisinya, fasawfa tarawni, Anda bisa melihat saya. Begitu Allah Ta'ala memancarkan falamma tajalla rabbuhu lil jabal, baru Allah Ta'ala menunjukkan sedikit dari pancaran, hancur gunung ini. Loh, apa dipikir ini? Malaikat saja disuruh muncul wujud aslinya di dunia itu mikir. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah minta kepada malaikat Jibril untuk menunjukkan wujud aslinya. Ditanya sama malaikat Jibril, mau berdiri di mana? Enggak cukup. Tapi ngadeg nanti. Ditunjuk sama Rasulullah di tempat lapang besar. Ya sudah, dituruti karena Rasulullah yang minta. Begitu kemudian malaikat Jibril menunjukkan, ini baru tingginya saja. Rasulullah belum cerita besarnya. Ini baru tingginya saja. Ya, ini durung sikile, durung sing lain-lain. Baru tingginya saja. Dilihat sama Rasulullah, begitu malaikat Jibril berdiri sampai tutup langit. Tuh. Iki malaikat durung Allah Ta'ala. Terus ngono kenapa ngelama sombong. Iku umpama malaikat Jibril dikasih nafsu sama seperti kita, digintes ngelama. Begitu dikon ayya ala sholat, kok disi ya Allah kesel, ya Allah wong iki lapo-lapo sedinoan kesel digintes tas. Patek. Kok itu mau ngono. Kenapa? Ngelama ya Allah, iki ngelama. Nah ya. Ana wong bojo, mari lam dodolan aku ngemplang. Wah, iku ngemplang ngelama iki digintes tas mate. Entek kabeh wong. Durung kok bertobat mate kabeh. Belum sempat tobat sudah mati semua. Kenapa malah dikasih nafsu? Untung enggak dikasih nafsu oleh Allah Ta'ala. Kau sabar ya Allah Ta'ala, sabar. Itu kalau seandainya diberikan nafsu, wah hancur bahaya. Maka Allah Ta'ala menunjukkan disitulah kekuasaan Allah Ta'ala. Di situ kekuasaan Allah Ta'ala. Sampai pada batas tertentu kita disuruh berhenti mandek kok. Delok TV ae. Nah, daripada kan ngeluh belajar sana tutup ya Allah. Engko ngeluh edan, akhirnya ndak tutup pinter malah edan. Makanya orang belajar agama harus dengan guru. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan, Rasulullah sendiri yang mengajarkan, belajar agama harus dengan guru. Man la syaikhun lahu, barang siapa yang tidak mempunyai guru, fasyaitanu syaikhun lahu, maka dia belajar sama setan. Mesti dipikir dhewe iya tak pikir-pikir, gaya apa Allah Ta'ala iki muridno wong ada. Saya pernah nemui orang seperti itu. Karena belajar filsafat kan nemen belajar filsafat atau dipikir dewi tidak kalian belajar. Jangan ikut Al-Quran dan hadis ya. Coba Anda pikirkan. Orang itu kayak nganggur. Dikai be Allah Ta'ala urip, mari urip manek, bu mate manek. Kok kurang kerjaan Allah Ta'ala. Aku makanya belajar agama aku tuh ambil guru. Kan pikir dewi kebablas, tutup dindi sana, tidak karu-karuan. Kok Allah Ta'ala nganggur. Tujuannya sudah ada mas.
Kalau Anda merujuk, ada tujuannya. Tapi nek kon mikir dhewe, edan waras baru pinter. Soro, iku nek sempet waras, nek ndak sempet waras wis tutuk edan tok mantek mari ngono wis mari. Ada karuan bahaya. Orang belajar agama itu harus dengan guru. Kenapa? Rusak. Kalau seandainya ndak pakai guru, bisa rusak. Orang cuy-cuy mikir, saya ini adalah malaikat Jibril, setan wis mari. Kenapa? Ciri-cirinya itu ada pada saya. Wis karu-karuan. Ngono iku arti wong belajar agama nanti guru dipikir sendiri kebablas akhirnya. Kebablas. Tak perlu sholat. Yang penting kan mengingat iki ngawur iki karu-karuan. Kalau seandainya cuma perlu mengingat saja, dhisik Rasulullah itu cuma mengingat saja saat sembahyang misalnya. Itu makanya belajar agama itu harus dengan riwayat. Bahaya kalau udah pakai riwayat, rusak. Iso gaya agama dewi kan, maka Allah Ta'ala mengajarkan ini pentingnya untuk berpikir sampai pada tempat tertentu, sampai kalau seandainya Allah Ta'ala itu posisinya di mana terus mandek berhenti delok TV, sing rasi-rasi, delok TV sing rasi-rasi, dadi ndak anu. Kenapa? Itu setan ngenteni. Begitu Anda mikir sampai 6 menit dinteni sampai setan mlebu, dileboni. Makanya sampai pikiran kacau luar biasa, sampai edan stres karena itu dilebon ya setan dimasuki tambah dirong-rong kan mikir setan ndak iso kok ngono iso tambah dirong-rong sama setan akhirnya kemudian muncul ujub bangga wah saya ini sebetulnya pantas untuk menjadi tuan ngono sesuai ngono wis kayak ngono wis tinggal ndelok TV tadi setan ngenteni kapan aku ape mlebu yo tak ndelok Tom and Jerry yo sing rase-rase tapi kemudian setan itu ngenteni iki mau mari ngene tutuk saja ngenteni setan kapan dia mikir ngono balik yo akhirnya kene ngakak-ngakak tak sido kecewa setan enak ngono lebih baik gitu daripada anda nuruti setan tambah rusak kadang-kadang diarahkan ke situ. Makanya kemudian untuk berpikir ini membutuhkan acuan. Maka kemudian di dalam ayat yang pertama yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam surat Saba ayat 46 Allah Ta'ala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Jadi kemudian Allah Ta'ala mengajarkan qul katakan ya Muhammad innama a'idzukum biwahidah. Saya menasehati Anda. Ini konteksnya ketika Rasulullah didustakan terus sama orang-orang kafir itu tadi. Kata Allah Ta'ala, sudah gini saja, katakan kepada mereka, saya hanya memerintahkan kepada suatu perkara. Kata Allah Ta'ala, antaqumu lillah. Hendaknya Anda nurut kepada Allah Ta'ala di saat bersama-sama wa furada dan di saat sendiri. Kenapa? Butuh konco. Kan dikon sembahyang dewi sak keluarga harus sembahyang. Apa sembahyang semangat luar biasa. Sekini dolenan ayo sana. So, ngenes. Kenapa? Orang berusaha sendiri itu jelas lebih sulit daripada orang berjuang bersama-sama. Makanya poso Ramadan itu rata-rata lebih gampang daripada orang puasa sendirian. Nanti poso Senin Kamis atau poso-poso sunah. Lu iso kenapa? Iki lain ngombe kabeh. Kini nanti ngelak itu dewi, sing lain ngombe azan-azane kini ngelak itu dewi. Ini so, tapi nek ngelak itu bareng-bareng aman gini. Kenapa? Sepanjang jalan tidak ada yang jualan, aman, enak. Makanya kemudian ketika Islam itu sampai pada makom tertentu itu disarankan untuk berjamaah, Lakar kalau isu ojo tutulan. Kenapa? Anda menghargai orang lain yang berpuasa itu. Jadi kemudian Allah Ta'ala mengajarkan antaqumu lillahi mathna wa furada. Anda beribadat kepada Allah Ta'ala bersama-sama, berdua atau bersama-sama orang lain atau sendirian. Yang penting tata. Jangan mundur. Mentang-mentang usah keluarga kalau usah sembahyang pisan salah. Kenapa? Rasulullah keluarganya masih belum sholat. Rasulullah ngajari duluan. Rasulullah ngajari di sini. Nanti lama-lama akan ikut sendiri. Kau tidak ngerti. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan Anda tidak tahu aba'ukum wa abna'ukum ayyukum aqrabu lakum naf'an. Di dalam surat An-Nisa Allah Ta'ala mengajarkan Anda tidak tahu mana yang bermanfaat.
abane ganyang luar biasa. Begitu sudah tua, justru abane sing ngajari anake semangat sembahyang segala macam. Kenapa? Merasa dhisik aku akeh dosane. Begitu kemudian sudah mulai beranjak tua, dia sing ngajari anak-anake sembahyang segala macam. Abeku biyen ganyang. Kadang-kadang anake koyo ngono, ganyang luar biasa. Begitu orang tuanya meninggal, justru sing ganyang iki sing akeh marani nang kuburan diduakno entek-entekan. Sing koyo ani gak sing koyo ani nurut, diajarine gampang, cuman kemudian mengambil alih perusahaan. Begitu tukune diisinya kan dak kok berduakno hitung duit sampai ilate tipis dilatih terus. Sampai ilate tipis dak kok berduakno. Kenapa? Dak sempet. Toko ini bukanya 24 jam. Pegawai itu sampai 3 shift. Edan. Tak karu-karuan. Maka Allah Ta'ala mengajarkan, di sanalah perlunya orang itu mencari teman. Orang itu mencari teman. Makanya kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berhati-hati dalam milih teman. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung kecondongan, agama, kebiasaan, dan apa yang biasa dipikirkan. Cara berpikir orang yang menemani dia. Wong utak kriminal, suwe-suwe kumpul ambek dia, suwe-suwe utak kriminal bisa. Ustaz kumpul ambek musik elek luar biasa, wis. Kalau kuat-kuatan. Kalau Anda tidak mewarnai, Anda yang diwarnai. Anda tidak kuat untuk mewarnai, Anda yang diwarnai oleh orang lain. Suwe-suwe kalah Ustaz. Iya yo, sajane duit masjid iki nek mlebu nang peteng enak, mlebu barang, nek mlebu pisan. Iya, pokoknya saya kan ikut saja. Yang penting kan saya datang kemudian ngeliat delok lampu murup kabeh pantes dibayar saken-akene. Begitu cuma teko sakulan sepisan. Nah, ditakmir sakulan sepisan teko cuma ngecek lampu murup kabeh, AC isok kabeh, sudah pulang lagi 600.000 mlebu kantong. Wah, sangat jos. Tambah ono koyo ngono. Terus no budaya koyo ngono ndak ngawur-ngawur. Aslinya kena deh. Pertama, awal-awal api. Tadi takmir pokro nemen. Karena kumpulannya ambil maling, ambil kemudian orang yang biasa masukkan dari barang yang haram, kemudian atik bojone kok ngono pisan, ndak popo. Titik, wah titik kan. Pertama titik, nambah 1.000, menit nambah 1.000 maneh, menit nambah 1.000 maneh. Suwe-suwe tadi 3 juta, suwe-suwe kemudian tadi 5 juta. Cuma ndelok lampu ngene tok 5 juta mlebu. Agak sama seperti gaji DPR, harus ngawur-ngawur, itu Allah Ta'ala menunjukkan. Di sanalah peluang orang itu harus cari teman yang baik. Orang biasa kumpulan di sini ikhlas, enak urip, tenang. Tapi kalau biasa urip ambil musim kedunya, tante, terus. Maka Allah Ta'ala mengajarkan. Maka Allah Ta'ala, setelah Allah Ta'ala mengajarkan orang itu untuk berbuat ibadah sendiri atau berjamaah, tapi diajukan yang berjamaah. Kemudian kata Allah Ta'ala, summa tatafakar. Kemudian Anda berpikir. Orang-orang kafir itu ditantang sama Allah Ta'ala. Maka kata Allah Ta'ala, ma bisahibikum min jinnah. Saudara Anda, teman Anda itu bukan termasuk orang yang gila. Innama huwa, karena sesungguhnya Rasul itu diutus oleh Allah Ta'ala baina yaday adzabin syadid. Dia hanya diutus oleh Allah Ta'ala untuk memperingatkan akan adanya azab yang sangat pedih. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini ada di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ketika Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ini bu'iftu ana wal wasa'ah jami'an. Saya diutus oleh Allah Ta'ala bersamaan dengan kiamat. Kada saat hampir kiamat itu mendahului saya. Cuma Rasulullah itu qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Cuma ditunjukkan kepada kita. Ini zaman akhir. Nanti orang itu akan tambah kada karu-karuan. Semakin orang itu cari dunia banyak sekali. Nah, itu ketika itu kata Rasulullah SAW, kalau sudah Anda melihat zaman yang sudah kacau seperti itu, Anda hendaklah memperbaiki diri, jaga keluarga dan orang-orang terdekat. Kenapa? Bahaya. Sampai nanti suatu saat turun ya.
Nanti suatu saat kata Rasulullah, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Orang yang berada di dalam rumah lebih baik daripada orang yang ada di luar. Orang yang ada di luar dalam jarak yang pendek lebih baik daripada orang yang berada di luar dalam jangka yang jauh. Terus sampai seperti itu. Itu kemudian hati-hati. Itu proses hati-hatinya. Sembarang saiki mlebu arung-arung mlebu kabeh. Itu tugasnya kita. Itu tugasnya kita. Mumpung durung kiamat, dikenakno dhisik. Semua segala sesuatu dikenakno dhisik. Kok dadi bos dadi apa sing kena? Dadi anak buah sing kena. Kenapa keluarga segala macam. Mumpung. Kenapa? Anda masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Maka Allah Ta'ala mengajarkan cara berpikirnya. Rasulullah itu bukan orang gila. Kenapa? Kalau Rasulullah gila, otomatis tidak bisa berbicara dengan bahasa yang wajar. Tidak bisa. Makanya kemudian ketika Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, begitu dia duduk mau tahu ajarannya Rasulullah ini seperti apa, mendengarkan Rasulullah. Makanya Rasulullah itu kalau baca itu agak dikeraskan sedikit. Kenapa? Agar orang-orang yang ada di sekitar itu mendengar, ngerti. Makanya kemudian dalam fikihnya Imam Syafi'i, orang sholat paling tidak mulutnya bergerak, mingkem tok, rukuk mingkem maneh. Kan yang penting ada di dalam hati. Yosa, cuma kurang. Kenapa? Paling anda orang itu dari mana orang mengucap? Ngomong mesti. Paling enggak, telinga sendiri itu dengar. Paling tidak telinga sendiri dengar. Kenapa? Karena Rasulullah ketika sholat itu biasanya memperdengarkan bacaan. Loh, dari mana anda tahu riwayat orang ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Lu riwayat-riwayat itu tekan di. Kalau seandainya Rasulullah Allahu akbar mingkem, rukuk mingkem, sami Allahu hamida mingkem, tekan di riwayat maturi. Maka kemudian ada pergerakan mulut dan ada suara sedikit. Nah, sampai salam rame enggak. Enggak terdengar gitu. Ini Rasulullah sholat duha. Dalam riwayat Rasulullah sholat duha di Ka'bah. Sayyidina Umar datang ke Ka'bah, kemudian kepingin tahu apa yang diajarkan sama Rasulullah. Kebetulan setelah surat Al-Fatihah, Rasulullah membaca Al-Haqqah. Malhaqqah. Loh, dari mana keluarnya riwayat? Umpama Rasulullah mingkem tok, gak metu suara blas. Suara blas. Pokok mari Allah Akbar. Iya, tekan di riwayat iku metune. Tak bisa. Maka mulut itu bergerak, paling tidak suara keluar terdengar oleh telinga sendiri. Paling titik ke rumah di kuping dhewe. Semari. Dari mana riwayat? Maka kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW Al-Haqqah sampai pada suatu ayat. Tergerak dalam hati Sayyidina Umar, ini orang termasuk pujangga. Berarti ini orang ahli syair. Maka kemudian dijawab oleh Allah Ta'ala, wa ma huwa biqauli syair, bukan termasuk kata-kata orang ahli pujangga. Ngerti? Berarti dukun nek ngono. Ayat lanjutannya dijawab oleh Allah Ta'ala, wa ma huwa biqauli kahin, bukan termasuk ucapan seorang dukun. Ha iso dukun kek ngono. Dukun apa ngono to. Terus kalau riwayat surat Al-Haqqah dak bisa. Dak ada riwayat seperti itu. Maka Allah Ta'ala mengajarkan ini Al-Quran bahasanya sudah diatur sedemikian rupa. Loh, orang yang neliti Karen Armstrong itu kemudian dan beberapa orang yang lain sampai punya buku orang yang paling populer, 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Pertama duduk Tuhan ini, duduk Nabi Isa, yang justru ditaruh di awal itu kemudian Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad itu selesai dalam menyelesaikan riwayat. Sampai Rasulullah meninggal, agama itu komplit. Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala, agama turun cakep. Nabi Musa alaihissalam belum lekat. Kenapa? Harusnya Nabi Musa alaihissalam itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala, ada satu tempat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala sampai Baitul Maqdis. Nyebrang dari Mesir sampai ke Baitul Maqdis, belum sampai di Baitul Maqdis Nabi Musa sudah meninggal. Turun cakap. Dan kemudian agama itu banyak yang terubah. Itu meneliti diri. Orang itu meneliti sendiri. Banyak kemudian yang dirubah.
Dan kata dia, tidak ada kebohongan yang bertahan selama 1400 tahun lebih. Lu umpama Rasulullah bojo, itu tidak mungkin sampai sekarang agamanya. Karena tidak ada kebohongan yang bertahan sampai 1400 tahun lebih. Sing kemudian mengatakan orang lahir orang itu dari monyet, keturunan monyet, itu sudah ketahuan. Begitu kemudian sampai Darwin. Orang itu kemudian asal usulnya dari monyet, mau toko bedes, kok butuh tambah cilik, ketemuan, bujuknya itu ketemuan. Kalau seandainya monyet itu memang manusia dari monyet, kenapa sampai sekarang masih ada monyet? Harusnya berubah kabeh. Lah sampai saya isi ono monyet. Terus kemudian di mana beda akalnya monyet dengan akalnya manusia? Kalau seandainya ini nenek moyangnya harusnya podo pinter nih. Kenapa? Zaman sama-sama bergulir. Ini bulunya masih banyak dan masih bungkuk. Iki sing siji beda sana. Berarti beda gen. Iso. Ketemu. Tidak ada orang yang bujuk yang bertahan sampai 1400 tahun lebih. Ini Rasulullah sekarang sudah 14 berapa sudah jalan. Loh, itu kemudian diteliti sama dia. Dan Rasulullah ketika meninggal, agama ini sudah komplit. Semua syariat agama itu sudah diajarkan. Di sini. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan, ma bisahibikum min jinnah. Tidak mungkin Rasulullah itu gila. In huwa illa nadhirul lakum. Rasulullah itu hanya mengingatkan kepada kalian baina yaday adabin syadid, akan datangnya adab yang dekat. Kemudian ayat selanjutnya di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Ini sering dibaca. Allah Ta'ala mengajarkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ini Jumat kemarin kalau tidak salah saya ungkapkan juga. Astagfirullahaladzim. Maka suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian ditantang sama orang-orang kafir. Nabi Isa alaihissalam itu diberikan mukjizat macam-macam, bisa menyembuhkan orang, menghidupkan orang dan lain sebagainya. Nabi Musa itu diberikan mukjizat, maka tunjukkan apa yang diberikan kepada Anda. Al-Quran itu sudah cukup. Segala sesuatu yang kita lihat itu sudah cukup sebagai mukjizat. Dari telur sampai dari ayam itu lebih mukjizat daripada Nabi Musa ngetuk metu banyu. Iku luwih genah iku mau. Loh, seumpama kita heran dengan mukjizatnya Nabi Shalih alaihissalam, dari batu keluar onta, iki teko endok dadi ayam. Karena sering kita anggap wajar. Itu repotnya akal ada di sana. Penyakitnya akal itu di gunung. Karena sering tadi dianggap wajar. Wong bendino dikei bubur. Pertama dikei bubur, terima kasih. Hari kedua, terima kasih. Suwe-suwe wis biasa, diterima wae. Wis biasa, kan bisa. Nek daun aku BKN ngarepe lawang. Jadi begitu dia wis biasa, wis ono sana. Ini penyakitnya akal. Karena sudah biasa, sesuatu yang luar biasa itu dianggap biasa. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Itu repotnya nang kono. Loh, untuk ngirimi bubur bendino, itu udah gampang. Perang batin loh ibu. Kadang-kadang bulusnya rada kurang, dipas-pas no ambek dhek. Sing penting kok bersedekah. Orang yang nerima karena sudah biasa. Bendino kok ini kok. Sok sing gelem. Sing belengar kayak mau tonggo sebelah mari. Loh, itu yang ngasih perjuangan. Sehingga itu perjuangan. Itu Allah Ta'ala menunjukkan di sanalah Allah Ta'ala. Di situ Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya Allah Ta'ala. Jadi bukan cuma orang mengeluarkan ini dari saku kemudian bersih. Loh, kok cuci tangan itu bersih bisa padha wae. Loh, jadi kalau kita kemudian menganggap sesuatu yang biasa karena terbiasa, itu kemudian pindah dari mukjizat, jelas salah. Otomatis salah. Kenapa? Toh kita tidak bisa. Coba kon dikon hidup ya Allah Ta'ala. Gawian dong. Neso. Orang sekarang nyoba kepingin gawe endok dari kulitnya kemudian dibuat dari luar sampai dalam semua bahan kimia digodok persis koyo endok. Sama seperti telur, hampir mirip di sana. Cuma yang satu mendal, yang kalau telur beneran itu mendalnya sedikit. Kalau ini telurnya karena sintetis dari mana? Berarti mendalnya memang kayak bal bekel. Begitu diketok sama warnanya, tapi begitu dimakan yang satu timbul penyakit segala macam kanker lain sebagainya. Kenapa? Kimia kabeh. Allah Ta'ala ngasih telur itu
segala macam, zatnya segala macam dikasih sama Allah Ta'ala. Sing iki dikei manfaat, yang ini madorot. Menungso, kalau seandainya disuruh sama Allah Ta'ala, gawe beras, gawe toko plastik, digodok, begitu dinanak sama seperti nasi, pokok plastik, digodok, yo nyenyek, podo. Begitu dipangan, situ penyakit segala macam, situ dikei karbohidrat sama Allah Ta'ala, pilih sendiri. Loh, itu loh Allah Ta'ala. Toh itu kalaupun kita anggap bukan mukjizat, Anda tidak bisa bikin seperti itu. Berarti itu mukjizat. Apa mukjizat itu? Sesuatu yang kita lemah. Mukjizat itu artinya sesuatu yang membuat kita lemah. Ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Anda itu tidak bisa apa-apa, kan tidak bisa apa-apa. Kenapa? Penting. Kalau seandainya kita merasa segala mampu dalam segala sesuatu, kan jadi Tuhan. Kita menjadi Tuhan. Makanya kemudian sifatnya Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu mampu segala macam. Orang sekarang berkembang gayo disuruh sama Allah Ta'ala, coba cari, coba Anda munculkan satu ayat saja kata Allah Ta'ala. Coba Anda buat satu contoh, melatih siji, kumpul no profesor kamu melatih. Disuruh bikin toko iki ono plastiknya segala macam, begitu ditunggu sampai pada masa tertentu akan merekat. Kalau seandainya zatnya ini makanya sampai manggis, ekstrak kulit manggis, kulitnya untuk manfaati, turun manggis, ini kulitnya untuk manfaati. Bukan Allah Ta'ala dalam. Makanya kata Allah Ta'ala, segala sesuatu ini tidak ada yang nganggur dibuat sama Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengajarkan kata Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat ini. Begitu kemudian ditantang apa mukjizat yang diturunkan, maka Allah Ta'ala menurunkan inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, berbaliknya silih bergantinya siang dan malam, la ayat itu merupakan ciri-ciri kekuasaan Allah Ta'ala. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Dianggap biasa. Kok iso tanggal itu ngono? Bisa. Pergantian siang dan malam, kau ganti si mataharinya disuruh diganti ambil lampu yang paling padan, nanti ada masa rusaknya, macam-macam untuk servis segala macam. Matahari tidak tahu servis, Allah Ta'ala tidak perlu servis matahari. Lakon lampu, segala macam. Nanti malamnya mau dimanipulasi sama seperti siang, dipadangno kabeh, gawe jemuran, pengen jemuran. Siji, subhanallah. Lampu ini tidak ada kemudian yang mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Kon masih melayu bangi sampai menggos, sampai nyosop, gak bakal berubah itu provitamin D menjadi vitamin D. Tapi begitu siang beda. Makanya Allah Ta'ala memberikan ini sendiri-sendiri. Wa ja'alal laila sakana. Malam dibuat tenang sama Allah Ta'ala, diwali ambil di awan dikai bengi dikai isuk, dadi kok kelelawar dikai kalong. Coba nek iso hancur kabeh mari ngono. Wis lara anus, jigi apa ginjal, macam-macam penyakit. Kenapa? Tidak sesuai dengan kodratnya. Tidak sesuai dengan kodratnya. Anda memaksa sesuatu yang bukan pada saatnya. Bengi mangan seaken-aken. Orang-orang dulu itu kalau ngajar, kalau sudah malam makan makanan yang ringan. Ini enggak. Justru bagi panganan itu kulit saya lagi nih, mari iso turu, tapi nanti ini diolahnya ngawur. Kenapa? Bukan waktunya. Ini sudah waktunya ginjal lambung untuk berhenti. Jadi yang geling mari dipaksa beda yang geling mana. Begitu isu lapar. Kenapa? Melayu tidak karu-karuan di sana. Itu ada di dalam ilmu kedokteran. Jadi Allah Ta'ala mengajarkan segala sesuatu itu sudah diatur sama Allah Ta'ala. Siang ada cahayanya, ada panasnya. Dikai ngepi jemuran enak. Gantian ambil lampu, tepin jemuran pas bengi. Ayo nek iso tutupan kabeh. Bedo. Nek awan itu cuma muncul matahari tok gini sudah selesai. Kering. Begitu bengi tutupan lawang kabeh, lampu murutno sampai isuk mamel. Saya mamel tetep mamel. Seje, kalian Allah Ta'ala jadi
ditandingi percuma, dak tutu. Apa kon gawe panas, rojok dipanasi, ada water heater, ada AC pemanas, tono misal. Ayo, atik lampu, atik AC pemanas, kan dua tempat yang berbeda. Allah Ta'ala bisa meringkas ini sama ini di dalam satu matahari tok. Itu aja. Kenapa berubah menjadi, kenapa diremehkan sama orang? Karena harus biasa. Karena sudah biasa, dianggap berarti sudah keluar dari mukjizat. Salah gede. Justru itu mukjizat, kata Allah Ta'ala. Waqtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang. La ayat itu merupakan ciri-ciri kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi liulil albab, bagi orang yang otaknya jangkep, sing utake gak jangkep, gak mau berpikir, budu-buduan, itu yang repot. Makanya bodoh-bodohan di dalam Islam itu kadang-kadang dosa, akeh dosa. Wong bodoh-bodohan di dalam Islam itu akeh dosa. Repot. Kenapa sono? Orang kemudian memikirkan sesuatu tidak berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala, tambah bahaya. Tidak berdasarkan dengan guru yang telah menjelaskan kepada dia, guru yang lurus, tambah rusak. Ini repot. Maka Allah Ta'ala mengajarkan ini liulil albab, bagi orang yang memiliki pemikiran cerdas. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.